Preview. Preview. Assalamualaikum mahasiswa, kali ini saya berada di Masjid Nurul Iman, Dinas Kehutanan Kota Palembang. Kali ini saya juga menghadiri acara seminar perempuan mengenai kekerasan seksual dan mengajak para mahasiswa untuk mencari solusinya. Berikut liputannya. Fitriyatul Wahdah selaku pemateri dalam seminar ini mengajak para mahasiswa terkhususnya perempuan untuk mengetahui batasan-batasan mana yang perlu mereka hindari. Dan juga, jika pernah mengalami kekerasan seksual, jangan pernah takut untuk melapor. Kali ini pemirsa, saya bertemu dengan Mbak Fitriyatul Wahdah selaku pengisi seminar pada hari ini. Nah, Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Nah Mbak, karena saya udah tadi mengikuti seminarnya dengan Hikmat, terus membahas tentang muslimah dan kekerasan seksual, dari Mbak sendiri, kenapa sih Mbak memfokuskan seminar ini untuk perempuan? Ya, jadi kita tahu bahwasanya hari ini kekerasan seksual itu semakin sangat terjadi, marak terjadi seperti itu. Nah, karena memang di sini kami dari Back to Muslim Identity ya mengadakan acara ini untuk memahamkan para generasi muslimah ya akan pentingnya untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual ini. Karena kekerasan seksual ini itu di tengah-tengah mahasiswa itu menjadi sesuatu yang menakutkan, mengerikan gitu ya. Seharusnya menjadi sesuatu yang aman di kampus, di pendidikan, tetapi ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, cuman hari ini kita lihat kekerasan seksual yang terjadi itu mengambil solusi-solusi yang itu bukan dari solusi-solusi Islam. Nah, maka di sini penting sekali kita menyadarkan pada generasi bahwa sebenarnya masalah kekerasan seksual ini yang utamanya adalah karena tidak mengambil Islam sebagai jalan hidup seperti itu. Nah, maka kita di sini dalam seminar hari ini kita memberitahu kepada para pemuda bahwa sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan permasalahan kita baik dari segala hal termasuk juga kekerasan seksual ini, kita harus mengambil Islam sebagai solusi utamanya seperti itu ya. Nah, yang mana kita tahu Islam itu mengatur tentang ijtimai atau pergaulan di dalam Islam. Yang mana Islam itu yang pertama adalah dalam pencegahan dulu. Nah, pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual ya, yaitu ada ijtimai. Di sini yang mana seorang perempuan itu diperintahkan untuk menutup auratnya gitu ya secara sempurna tak kala keluar rumah, meminta izin kepada walinya, kemudian itu menundukkan pandangannya baik laki-laki maupun perempuan, kemudian itu tidak terjadi ikhtilat dan kholwat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Islam juga mempunyai pencegahan dari sisi posisi seorang muslimah itu di mana ya. Posisi seorang muslimah itu bukan sebagai pencari nafkah yang harus keluar rumah gitu ya, tetapi seorang muslimah itu menjadi ummun warabatul bait yang mereka menjadi pendidik generasinya di rumah, pengurus rumah tangganya ya, dan dia juga sebagai seorang pengemban dakwah yang harus mendakwakan Islam kepada umat seperti itu. Nah, kemudian ini pencegahan yang diambil oleh Islam. Kemudian Islam juga mempunyai sanksi ya. Kalau sudah semua pencegahan ini dilakukan, ternyata masih saja ada yang melakukan kekerasan seksual, maka ada yang namanya sanksi gitu. Sanksi ini bisa menjadi sebagai pencegahan karena masyarakat akan merasa takut untuk melakukan kekerasan seksual karena melihat betapa sanksi yang dilakukan oleh Islam itu menakutkan gitu ya, bukan menakutkan maksudnya menjadi solusi seperti itu ya. Dia merasa takut nih karena Allah memberikan bahwa yang melakukan kekerasan seksual ya harus yang berzina gitu ya harus dicambuk dan seterusnya. Dia rasa takut seperti itu. Nah, dan ini juga akan menjadi penggugur dosa bagi dia seperti itu ya, akan menjadi penggugur dosa karena dia melakukan tadi. Dan ini tidak akan dihisap di akhirat nanti karena sudah dihukum di dunia seperti itu. Nah, kalau masih ada yang melakukan ini sudah sangat keterlaluan seperti itu karena sudah jalankan di dalam seperti itu. Nah, menurut Mbak sendiri nih perempuan apa Mbak? Menurut Mbak sendiri perempuan itu harus melakukan apa Pak dalam pencegahan pelecehan seksual ini Mbak? Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya muslimah ini
memiliki peran yang sangat luar biasa gitu ya, karena muslimah ini merupakan warabatul bait ya, ibu pengurus anak-anaknya, dia madrasatul ula, dia adalah pendidik generasi ya, yang pertama di rumahnya gitu ya. Maka dia harus mendidik generasi-generasi yang ada di rumahnya untuk memahami akidah Islam ya, untuk memahami Islam, kemudian mendidik anak-anaknya untuk menjadi pejuang Islam. Kemudian yang kedua, dia adalah ibu generasi yang dia juga harus mendakwakan generasi-generasi lain, dan dia juga harus mendakwakan teman-temannya gitu ya, agar apa? Agar mereka juga memahami Islam dan menjadikan Islam itu sebagai solusi dari segala permasalahan dia, seperti itu. Jadi itu peran yang harus diambil seorang muslimah ya, mereka memahami Islam dan menerapkan Islam dan memperjuangkan Islam agar Islam itu bisa diterapkan sebagai solusi. Mungkin terakhir Mbak, harapan tadi setelah saya mengikuti seminar ini, saya mengerti kalau misalkan sebuah keimanan, apalagi dalam wanita kan, kalau misalkan untuk menjaga diri, yaitu dengan keimanan kita sendiri. Terus juga walaupun kodrat wanita itu masih di rumah, terus juga wanita itu sebenarnya bisa melakukan sesuatu, tapi diingat lagi dengan agama Islam. Iya betul. Nah, mungkin Mbak harapan setelah ini, setelah diadakannya seminar ini apa Mbak? Ya. Harapannya seluruh, karena di sini tadi ada dari berbagai mahasiswa gitu ya, kemudian ada dari berbagai gerakan pemuda gitu ya, baik aktivis maupun gerakan pemuda organisasi dan seterusnya. Harapannya saling bahu membahu gitu ya, saling bersama-sama untuk memahami Islam, kemudian bersama-sama mendakwakan Islam di manapun gitu ya, kemudian memperjuangkannya bersama-sama seperti itu, tanpa ada sekat ya di antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, karena pada dasarnya kita umat Islam ini adalah satu gitu ya, keluarga yang merupakan satu akidah yang sama-sama berakidah Islam. Maka sudah seharusnya kita sama-sama berjuang bareng-bareng seperti itu. Oke, mungkin itu saja Mbak Fitri. Oke pemirsa, bisa saya simpulkan dalam seminar ini, harapannya dari Mbak Fitri, kita semua adalah umat Islam yang seharusnya bisa saling membantu, tolong-menolong dengan akidah agama Islam. Mungkin itu saja laporan dari saya, Odelia Wineke Putri melaporkan.